Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasul di tahun yang ke-8 dari hijrahnya beliau, kedatangan sahabat yang baru saja memeluk Islam, mendeklarasikan diri bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliaulah yang kita kenal dengan Amr bin As radhiyallahu anhu. Ketika baru saja memeluk Islam, kurang lebih 4 bulan sesudahnya, Rasul mencari dan memanggil serta memberikan perintah untuk mempersiapkan diri dari baju perang, pedang, dan persenjataan untuk kemudian menjadi panglima perang, membuka wilayah yang kita kenal dengan Perang Dzatus Salasil. Di dalam perintah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan engkau akan menang dan mendapatkan ghanimah, harta rampasan yang banyak. Ketika mendengar ini, Amr bin As ternyata gak senang. Sambil berkata, wahai Rasul, aku ini masuk Islam bukan untuk harta, bukan untuk mencari dunia. Aku ini meluk Islam karena aku cinta dengan agama ini, tauhid. Begitu juga cinta kepadamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan cinta kepada ikhwan muslimin, artinya ukhuwah Islamiyah. Nah, dari sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sabda yang menjadi pakem kita, tolak ukur bagaimana idealnya harta di tangan muslimin dan muslimat. Di saat itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang derajat hadisnya sahih, disahihkan oleh Sahih Al-Albani, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Ni'mal malus salih, sebaik-baik harta yang soleh, harta yang bagus, ialah harta yang ada di tangan orang yang soleh. Ini gak sembarangan ya. Ketika Amr bin As enggan dikaitkan dengan dunia, beliau siap berjihad di jalan Allah, siap tanpa harus mendapatkan sisi duniawi. Tetapi Rasul SAW malah bangga karena ada di antara sahabatnya yang tidak memikirkan dunia. Tetapi dengan ucapan beliau ini malah sebaliknya. Kalau harta itu di tangan orang yang soleh, manfaatnya lebih besar, manfaatnya lebih membawa maslahat, bahkan memperbaiki umat. Okelah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditawari oleh malaikat Jibril ketika Allah perintahkan, tanyakan kepada Muhammad, kalau Uhud dia kehendaki jadi emas, Allah rubah Uhud itu dan Allah berikan kepada Nabi. Dan ternyata Rasul enggak. Rasul tidak gila akan emas-emas dunia. Beliau lebih ingin dekat dengan Ar-Rafiqul A'la, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda pula ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul baqaikum al-masajid wa syarruhal aswaq. Sebaik-baik tempat untuk kalian adalah masjid-masjid Baitullah, dan seburuk-buruk tempat adalah pasarnya.
Kalau kita tengok memang ini seakan-akan kontradiktif. Kenapa? Karena Rasul itu kalau mewanti-wanti menjauhkan diri, itu umatnya diminta sejauh-jauhnya. Jangan mendekati zina, sebisa mungkin dan semampu mungkin jauhi langkah-langkah perzinahan. Contohnya pacaran. Diminta untuk menjauhi seruling-seruling setan. Berarti bagaimanapun Rasul memerintah umatnya untuk tidak bermain alat musik. Tetapi terkait dengan Rasul SAW mengkabarkan seburuk-buruknya tempat adalah pasar, ternyata dari situlah beliau menginginkan sahabatnya menjadi pengusaha-pengusaha muslim yang beriman dan bertakwa serta menguasai pasar. Ini bentuk balance-nya syariat kita. Ya. Kita tahu bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kemudian anak keturunan menjadi ujian bagi manusia ketika hidup di dunia ini. Tetapi di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa harta itu merupakan perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ya, Allah jadikan perhiasan dari apa-apa yang manusia sukai, mulai dari makanan, pakaian, pasangan. Dan ditutup ayatnya itu dzalika mataul hayatid dunya, dan itulah perhiasan dunia. Artinya kita tidak menafikan bahwa dunia juga butuh. Bahkan ketika manusia itu mau meninggal, idza hadara ahadukumul maut, syariat memerintahkan untuk meninggalkan kebaikan. Khaironil wasiyah, itu bunyi ayatnya. Apa maksudnya khaironil wasiyah? Meninggalkan wasiat dari harta. Berarti kalau nggak punya harta otomatis nggak bisa berwasiat. Oleh karena itu kita tidak boleh mengklaim bahwa zuhud itu meninggalkan semua dari urusan dunia. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana memanage yang namanya dunia itu hanya sebatas di kantong, tapi jangan sampai di hati. Ya, kita tidak tahu bahwa bisa jadi orang yang kendaraannya mewah itu sebetulnya sedang zuhud. Karena bisa jadi dia aslinya punya kemampuan untuk membeli 100 mobil mewah, tetapi dia hanya membeli satu saja. 99-nya mungkin dimasukkan ke lumbung masjid, ke lumbung pesantren, ke lumbung wakaf, ke lumbung macam-macam. Kita nggak tahu. Nah, inilah fungsinya kenapa Rasul SAW nubuat beliau sampaikan kepada Amr bin As, ni'mal malus soleh, sebaik-baik harta yang bagus di tangan orang yang soleh. Dan nubuat, tanda kenabian itu bukan di masa beliau masih hidup, tapi di saat kekhalifahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahun ke-18 Hijrah, setelah 17 Hijrahnya ada wabah pandemi taun di Amwas, Palestina. Tahun ke-18-nya dikenal dengan Amur Ramadah, tahun paceklik, tahun kekeringan di wilayah Hijaz, Mekah, Madinah. Tidak ada daging, tidak ada minyak, tidak ada susu, paceklik yang melanda. Tetapi Amirul Mukminin Umar bin Khattab faham bahwa di negeri seberang, yaitu Mesir, yang saat itu gubernurnya adalah Amr bin As. Mesir punya sungai Nil, Mesir ada persawahan, peternakan juga jalan. Maka beliau nyurati kepada gubernurnya ini untuk membantu, untuk menolong dengan harta yang terdapat di Mesir sebagai solusi membantu kaum muslimin yang ada di Madinah.
disurati. Dan Amr bin As pun menjawab dan membalas surat Amirul Mukminin dengan siap membantu. Akan dibawakan kafilah-kafilah unta yang diisi sandang-sandang, kemudian pangan-pangan, kemudian susu, ya, tepung, macam-macam. Yang kepala kafilah unta itu sudah sampai Madinah, ekor kafilah itu masih ada di Mesir. Artinya sangat banyak bantuannya. Dikatakan ada 1.000 kafilah unta dan akan menyudet terusan antara Laut Merah dengan Sungai Nil, yang nanti lewatlah 20 kapal bantuan. Bayangkan, gubernur yang soleh ini mampu membawa harta Mesir untuk membantu kaum muslimin yang ada di Madinah. Artinya kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita ini ketika ada krisis wilayah, krisis daerah, itu tidak dibutuhkan seminar yang dawa gak genah. Gak butuh yang namanya cendekiawan. Ya, diajak diskusi yang tidak ada hentinya, tidak ada solusinya. Yang kita butuhkan hanya beberapa orang soleh yang tahu iman, yang tahu takwa, yang tahu bagaimana mengendalikan harta. Itu yang kita butuhkan. Sebagaimana Amr bin As, sebagaimana Zubair bin Awam, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan lain sebagainya. Maka sungguh benar ketika Rasulullah SAW di tahun ke-8 Hijrah itu bersabda, sebaik-baik harta ya, adalah harta yang di tangan orang yang soleh. Dan ternyata benar. Dengan harta yang ada di Mesir di bawah kepemimpinan Amr bin As mampu memberikan solusi dan jalan keluar paceklik di Madinah dan sekitarnya. Jadi ayo, kalau kita masih ada orang-orang semacam itu, disupport, didukung, dirangkul, diajak untuk memperbaiki berbagai macam masalah-masalah, baik secara jamaah kecil maupun jamaah yang lebih makro lagi. Kemudian yang patut kita tidak bisa sepelekan bahwa di antara kita mungkin ada yang harta memang tidak banyak, tetapi bagaimana bisa memanage sehingga menjadi harta yang soleh. Karena contoh dari sahabat juga nggak semuanya kaya. Itulah kenapa Rasulullah SAW yang di dalam sirah beliau memiliki menantu, ada yang kaya, ada yang tidak. Seperti hanya Ali bin Abi Thalib ketika mau meminang Fatimah, Rasul hanya bertanya, kemampuanmu apa dalam hal mahar? Dan ternyata Ali bingung, dan Rasul memberikan solusi, baju besi yang dulu saya berikan ke kamu masih ada? Iya masih, ya itu aja maharnya. Artinya yang sepele, yang ringan bagi Ali, karena Ali termasuk sahabat yang fakir, dan hal itu tidak ditanyakan kepada Utsman. Beda, Utsman sahabat yang kaya. Ya, jadi kalau hanya baju besi ya tentunya Rasul nggak di level itu bertanyanya. Maka pinter-pinterlah kita di dalam mengemban harta yang Allah turunkan sebagai salah satu rezeki. Satu mungkin lagi contoh dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, ketika menukil kisahnya Imam Abu Dawud Shahibus Sunan, salah satu yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul. Suatu ketika Imam Abu Dawud menyeberangi sungai Eufrat di Irak sana, yang namanya pelabuhan atau dermaga, dan kapal-kapal yang masih manual, belum bermesin. Ketika hendak menyeberang, di tepi dermaga itu ada seorang muslim yang sedang bersin, kemudian mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan saat itu kapal pun sudah mulai berlayar. Maka Imam Abu Dawud pun mendengar ucapan hamdalah itu dan
belum mampu untuk membalas yarhamukallah, sehingga meminta nahkoda untuk putar balik sebentar. Kata nahkodanya, nggak bisa Imam, udah berlayar. Enggak lah, saya ada perlu, ini penting sekali. Sampai beliau merogoh sakunya dan mengambil 1 dirhamnya. Ini ya, ongkos kalau perlu balik 1 dirham untukmu, wahai nahkoda. Ya karena sudah dapat 1 dirham, putar arah. Ketika balik menepi lagi, ya, dekatan dengan orang yang bersin tadi, Imam Abu Dawud pun menyapa dan mengucapkan yarhamukallah. Orang ini pun senang sekali dan membalasnya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, kemudian Imam Abu Dawud minta nahkoda untuk kembali lagi berjalan kapalnya. Masalahnya di kapal itu penumpangnya nggak cuma Imam Abu Dawud, ada sekitar 30-an penumpang. Dan di waktu malam, ketika semua orang tertidur, semua penumpang yang berjumlah 30-an itu mimpi yang sama. Mimpi bahwa Abu Dawud telah membeli surganya Allah dengan 1 dirham. Bayangkan, 1 dirham hanya senilai di tahun ini 70.000 rupiah. Lihat, harta itu kalau di tangan orang soleh, itu bisa mengantarkan 1 kapal itu mendoakan bareng-bareng orang yang bersin dan mendapatkan balasan doa, yarhamukallah, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah, wa yuslih balakum. Coba apa yang kita inginkan selain daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, akhir dari apa yang ingin kami sampaikan, pekan ini kita berada di pekan pertama Dzulqa'dah. Artinya 1 bulan lagi insya Allah kita, dengan izinnya Allah, panjangkan usia kita, Allahumma amin, menemui 10 Dzulhijjah. Artinya di sana ada ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitu al-udhiyah, ya, adha, yaitu berkurban. Fasolli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat, yaitu salat Idul Adha, dan menyembelihlah. Mumpung masih 1 bulan, kalau nafkah untuk keluarga sudah cukup dan masih ada sisa, maka ngoyo untuk berkorban itu pun terhitung ibadah. Terkadang kita memang harus dipaksa, dipush untuk bisa beramal soleh yang terkait dengan harta dunia. Ayo silahkan ya. Meskipun Imam Malik di dalam madhabnya lebih condong mengutamakan kabsh atau kambing domba, silahkan. Kalau nggak mau kambing ya bisa sapi, bisa lembu, ya, kerbau. Tetapi yang mampu kambing pun itu pun mulia, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu rawat Adha, kabsyaini, 2 ekor kambing, amlahaini, akranaini, dua-duanya gemuk, dua-duanya punya tanduk, dan Rasul menyembelih sendiri. Dan insya Allah nanti pun akan ada fikih-fikih terkait dengan ibadah kurban dan awal di bulan Dzulhijjah. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kembali kami ingatkan 1 hadis tadi, ni'mal malus saleh lirrajulis saleh, sebaik-baik harta adalah yang dipegang oleh orang yang saleh, dan semoga kita termasuk orang tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.